Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat bersama The Master Crimson Guard, the Protector of the World, the Light of the Darkness. Habib Hussein Jafar. Kenapa itu cegegesan? Enggak. Ini satu lagi, saya mau nanya dulu. Masih nggak terima, ini kan tempat gaming. Ini apa sih? Itu ya ornamen aja, buat lampu aja, Bib. Kenapa? Enggak, gua inget damar gitu. Kalau bahasa Madura tuh disebutnya damar nih. Kalau dulu zaman nggak ada lampu, gua kecil. Kalau ke sungai pakai ini, bawa ini. Terus apa kepentingannya itu dibawakan di konten ini? Enggak, biar kita ngeliat jalan. Unsur agamanya tidak ada. Pesan ada. moral ada pesan moral. Kok ada damar pesan jadi moral? ada ceritanya. Ada seorang yang buta, dia bawa damar. Ditegur dong ketemu sama orang yang bisa ngelihat. Anda ngapain bawa damar? Anda kan buta. Loh, kata dia, nggak ada ceritanya orang buta nabrak orang. Saya takut Anda yang nabrak saya. Makanya saya bawa damar. Oh, itu buat peringatan gitu. Makanya. Untung ada pesan moralnya. Ada pesan moralnya. Artinya orang matanya ngelihat, biar tapi orang buta. nggak nabrak dia. Kan banyak orang yang dia melihat matanya, tapi mata hatinya tertutup. Seperti para pemuda tersesat yang sebentar lagi akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum itu, ente sudah nyaman belum? Dulu di kursi gaming ini. lebih nyaman ketimbang kursi Firaun. Lebih nyaman kursi gaming ya? Iya, kursi Dajjal. Kursi Dajjal lah. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari pemuda tersesat yang sudah dihimpun dari berbagai negara. Yang pertama, ini adalah dari YouTube ya, namanya NLVLM. Beb, apa hukumnya jadi makmum tapi ngedumel dalam hati? Karena imam bacain surah yang panjang-panjang hingga sholatnya nggak kelar-kelar. Ini adalah keluhan 90% orang Islam kayaknya. Karena 10% jadi imamnya surah. Itu gimana, Beb? Soalnya saya juga jujur aja ya. Atau Anda jangan-jangan juga begitu gitu. Terutama kalau sholat subuh tuh, orang sholat subuh ya kan, udah tahu ngantuk-ngantuk, tiba-tiba alif lam mim. Aduh. Ya, mau marah nggak bisa, ya kan? Kita harusnya pasrah. Gimana tuh, Mau protes nggak bisa. Mau protes juga nggak bisa, ya kan? Walk out bro. Mundur gitu. Moonwalk langsung ke belakang kan ya. Nggak, gimana tuh? Kalau kita ngedumel kayak, aduh lama banget ya, gitu. Itu gimana hukumnya? Iya. Ya sebenarnya kan diajarkan sama Nabi, kalau kamu sholat sendiri, itu baca surat yang panjang. Oke. Artinya lebih baik, karena kan sholat itu kita sedang bertemu dengan Allah. Jadi berlama-lamalah dengan baca surat yang panjang. Seperti kita kalau ketemu orang yang kita cintai, kan pengennya lama-lama. Tapi kalau Anda jadi imam, kata Nabi, lama-lama ya. Nah, baca surat yang pendek karena Anda kan nggak tahu kondisi imamnya. Mungkin ada yang buru-buru, ada yang ada kepentingan stroke. Jadi iya kan nggak bisa berdiri lama. Oh, karena dia duduk, yang sholat duduk di kursi itu jangan lama-lama jadi. Jadi makmumnya kan kondisinya kita nggak tahu. Jadi harus pengertian maka cepat. Nah, tapi sebagian umat Islam itu sebaliknya. Justru kalau lagi sholat sendiri, dia bacanya surat Al-Ikhlas sama Inna atau Ina. Iya, karena ikhlasnya cuma baca surat Al-Ikhlas. Karena yang pendek-pendek ya. Tapi kalau ada makmum, baca yang panjang-panjang. Bismillah. Agak dipanjang-panjangin gitu, ada yang imam kan. Dan suratnya yang panjang. Karena kenapa? Dia sujudnya ke Allah, tapi menyembahnya ke makmum. Sangat dalam sekali. Karena mungkin ya kita nggak tahu apakah imam nih pengen dipuji. Pencitraan ya. Tapi kan ya dari suratnya itu kadang yang ambil tengah-tengahnya Quran gitu. Soalnya ada pernah cerita tuh, Bib. Orang imam
Dia Allahu Akbar. Abis Al-Fatihah, amin. Katanya dia langsung ambil tengah-tengahnya Quran. Wama, berhenti katanya. Wama, gitu. Ada bro ceritanya Anwar Zahid, mungkin ada yang tahu. Aduh. Wama, semua diem. Wama, apa lanjutannya kan banyak wama di Al-Quran. Tiba-tiba ada anak kecil yang teriak. Kul huwa aja, gitu. Iya. Anwar Zahid, kul huwa aja deh, gitu. Itu mungkin karena kalau imam yang mungkin kelamaan bacanya atau yang ngambil tengah-tengah kan kalau katanya kalau imam nggak bisa lanjutin, yang belakang tuh harus bantuin ya katanya. Iya. Jadi pertama negor dulu, kemudian kalau dia tetap nggak tahu baru bantu. Dan itu memang ada orang mu'alaf baru masuk Islam, dia sholat di masjid. Kemudian imamnya baca surat Al-Baqarah, panjang banget kan. Setelah itu kakinya sakit. Aduh. Besoknya dia sholat lagi. Terus setelah pulang itu dia nanya, tadi baca surat apa itu Pak Imam? Al-Baqarah. Wih, artinya apa itu? Sapi. Oke. Besoknya dia mau jadi makmum lagi. Saya nggak mau kecolongan. Saya tanya dulu. Nanti mau baca surat apa? Iya. Saya baca surat Al-Fil. Al-Fil kan pendek. Surat Al-Fil. Tapi artinya? Artinya apa? Gajah. Waduh. Sapi saja saya sakit kaki, apalagi gajah kata dia. Mending saya salat sendiri aja. Di bawah ya orang ya. Padahal pendek. Kalau lama-lama kadang malah konsentrasi pecah. Iya. Tapi terkait dengan pertanyaan pemuda tersesat ini, ya. Anda jangan ngedumel. Karena anjuran di Quran, kalau Quran dibacakan Anda harus mendengarkan. Ya, jadi ya sudah, kalau Anda kadung terjebak, ya sudah, Anda dengarkan sampai selesai. Lanjutkan aja ya. Besok Anda pindah imam, cari masjid lain. Kan masjid banyak di Indonesia. Yang sedikit gereja. Gereja TikTok. Mohon maaf, gereja banyak. Gereja banyak. Banyak yang nggak dibangun. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Twitter namanya Tiong. Bib mau tanya, jika di akhirat nanti kita dihisap, ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah kita akan dihidupkan ke dunia lagi untuk dapat skor finalnya? Ini masih mending. Kemarin ada yang nanya, kalau nanti pahala dan dosa seimbang, apakah ada tendangan penalti gitu untuk menentukan. Ini masih mending nih. Tapi gimana tuh? Katanya misalnya pahala dan dosa seimbang. 50-50. 50-50. Nah kemana dia? Masuk apa apakah? Enggak. Masuk PSI atau masuk apa? Masuk kemana itu? Enggak, jadi sebenarnya walaupun ini sekaligus contoh bahwa pertanyaan ini kayak remeh, lucu. Tapi ini padahal dibahas di Quran, bro. Ada di surat Al-A'raf bahas khusus juga soal ini. Gimana? Jadi namanya ada Ashabul A'raf. Orang-orang A'raf. A'raf itu artinya puncak. Jadi orang-orang yang berada di puncak. Jadi orang-orang yang amal baik dan buruknya imbang itu dapat extra time. Ada perpanjangan waktu ya? Ada perpanjangan waktu. Kemana itu? Jadi dia nungguin yang lain dihisab dulu. Jadi dia ditaruh di puncak di antara surga dan neraka, dibiarin di sana, yang lain dihisab dulu. Jadi belum, akhirnya gimana nih? Jadi dia bisa ngelihat dan komunikasi dengan orang neraka dan orang surga. Jadi dia, wow, saya surga apa neraka ya? Jadi hidupnya deg-degan ya. Tapi maksudnya endingnya? Nah terakhir setelah semua dibagi, ini masuk surga, ini masuk neraka, nah baru orang ini dimasukkan ke surga. Oke. Tapi dimasukkan ke surganya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka. Nah ini sekaligus menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya pengen semuanya ke surga. Semua ke surga. Bahkan kalau 50-50 yang imbang tetap aja dimasukin ke surga. Cuman yang biasanya pengen ke neraka, Anda sendiri. Jadi ya mungkin buat teman-teman ya, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang berbuat maksiat tapi beribadah juga. Anda harus pinter ngitung nih.
Udah sholat 10, berarti punya kesempatan berdosa 10. Karena kalau imbang, masuk surga juga, begitu. Tapi nggak bisa dihitung seperti itu kan? Iya, tapi kan kita sudah bahas, kalkulatornya Allah beda sama kalkulator kita. Itu teman saya dulu ada SD. Dia kalkulator gitu. Ya. Jadi dosa kamu berapa ke saya? Kok dihitung bener? Kalkulator. Oh, dia dosa sekali dihitung. Iya, serius, ada yang gitu. Nanti sekolah di mana sih? Ada kalkulator dosa. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir nih, Bib. Ini ada pertanyaan dari Mail bin Mail. Tersesat? Enggak, dia ada tagline-nya dulu. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Gitu. Dia nyebut password dulu. Iya. Ani mau tanya dong bang, jika menang taruhan bola, duitnya untuk anak yatim, gimana hukumnya? Gimana tuh, Bik? Orang taruhan, kalau menang dikasih ke anak yatim. Gimana tuh, Bik? Gini, Anda ngasih ke anak yatim itu kan sunnah. Benar. Jadi kalau nggak mampu, ya udah, nggak usah ngasih. Jangan demi, aduh aku ingin bersedekah tapi nggak ada duit, taruhan dulu ah. Makanya. Jangan begitu ya. Atau kan taruhan tuh kan pakai duit. Ya udah, duit itu yang Anda kasih. Ngapain? Oh iya. Sebenarnya Anda nggak perlu nanya pakai agama, pakai logika. Anda sebenarnya tanya ke Coki aja urusan. Tapi ya memang itulah pemuda tersesat. Dia kan udah menang taruhan. Biar nggak terlalu haram, kayaknya menganggap aku akan mensucikan hartaku. Kan kalau nggak salah bersedekah bisa mensucikan harta. Iya. Kalau nggak salah ya begitu ya. Bukan mensucikan harta. Jadi setiap harta itu kan ada yang kotor. Kotor dalam artian haknya orang lain. Ya. Nah kita keluarin tuh, biar nggak makan hak orang lain. Tapi kalau Anda menang taruhannya itu kotor semua. Bukan ada yang kotor ya. Iya. Dan dikeluarin semua nggak bisa. Karena Nabi katakan Allah itu baik dan menerima yang baik. Jadi kalau yang kotor jangan Anda kasih ke Allah. Jadi... Oleh karena itu, misalnya dalam hal lain orang sholat di tanah hasil curian, misalnya nggak ngapain dia sholat di situ kan misalnya ada musola ya. Dibangun di atas tanah sengketa. Benar. Nah itu Anda sholatnya sah, tapi Anda berdosa. Karena sholat di tanah sengketa. Pahalanya hangus. Apalagi saat ada Satpol PP mau menggerbek, mau menggusur, ntar sholat subuh dulu. Akhirnya berani. Mana ada Satpol PP mau menggusur orang sholat. Padahal udah ada karena lagi sholat ya. Lagi sholat. Oke, jadi hukumnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Termasuk juga misalnya haji pakai duit korupsi. Sama. Apalagi korupsi duit haji. Iya, Anda nipu manusia bisa, tapi jangan nipu Tuhan, nggak bisa. Jadi jangan main tipu-tipu Anda beragama. Oke, jadi sekali lagi itu nggak boleh. Dan soal pahala gimana? Meskipun dia ini kan bersedekah, tapi kalau asalnya haram, ya tetap nggak dapat. Bukan cuma nggak dapat pahala, dapat dosa. Ya Allah, kasihan Anda anak kan, yatim. Iya. Terus anak yatimnya gimana? Ya, anak yatimnya kan nggak tahu apa-apa. Ya Allah, berarti udah ngasih haram nipu anak yatim. Kata anak yatim, setelah dia tahu, pantesan duit kemarin cepat habisnya, nggak berkah ternyata. Anak yatim ngabisin duit ya kan. Oke, itu adalah jawaban untuk Mas siapa tadi namanya? Mail bin Mail. Iya, emang nggak meyakinkan dari namanya. Namanya Mail bin Mail. Ya udah kalau gitu sebelum closing seperti biasa akan ada penentu siapa yang paling tersesat dari episode ini. Ini dia the darkness, the devil, the leader of Horus. Dewara Freemason Illuminati. Tring. Halo Habib, halo Tretan Muslim. Ini tahu apa? Apa? Ini bola lampu. Ya. Ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Thomas Alva Edison. Ya. Kenapa dia bisa menemukan lampu? Kenapa? Relax. Kemana ente? Sini dulu. Ente tidak tahu. Dikira kita nggak punya. Dikira kita nggak punya ilmuwan. Ente tahu Al-Jabar. Oh iya, Al-Warismi. Betul. Al-Warismi. Oh iya betul, betul. Itu ilmu-ilmu ilmuwan Islam, bro. Betul. Iya, waktu itu. Kenapa Al-Jabar bisa menemukan rumus-rumus? Kenapa? Karena imamnya nggak lama sholatnya.
Kayak tadi pertanyaan pertama. Kalau aduh, aku ada rumus nih. Imamnya kelamaan bacanya. Mungkin imam-imam dulu bacanya pendek. Ya udah, silakan. Saya merasa ini bukan tempat saya kayaknya. Cok, ludahin itu, Cok. Iya. Ya udah. Apa ya ini di sini? Oh iya, ngasih Anda tahu, menentukan. Oke. Langsung saja pertanyaan kedua. Kok pertanyaan kedua? Ente menentukan siapa? Ya, Oh, ente ada tanggapan lagi soal Enggak, sains. pertanyaan kedua. Enggak, yang pertanyaan bagus. kedua yang dia pilih. Oh, yang mana? Itu yang hitung-hitungan. Itu gitu. Iya, betul pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Cok, Yang pahala betul ya? Yang pahala iya betul kedua. mana yang mana? Oh, yang masuk matematika. surga. Tuh, saya lebih tahu kan daripada Anda. Jadi menurut Anda yang paling sesat adalah Karena itu mencari celah dan dijawab dengan baik. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda yang paling sesat yang mana? Yang kedua. Yang kedua, yang dia bertanya kalau nanti pahala dan dosanya seimbang, itu masuk kemana? Itu. Kenapa menurut Anda itu sesat? Ya karena dia mencoba mencurangi Tuhan. Gimana? Kenapa mencoba mencuri itu? Ya enggak, bukan. Dia pengen supaya hidupnya hitung-hitungan. Kan kalau menyembah Tuhan harus dengan kasih. Bukan dengan matematika. Kok keluar dari mulut Anda? Itu seharusnya dari dia Saya dong. memang paling paham ilmu begini. Karena untuk menggoda kalian, kita Enggak, paham. ini daki nih, dakwah coki nih. Iya. Jangan. Makanya. Pergi Anda. Pergi! Enggak, tungguin saya. Apa? Ini apa? Bukan di kaos ini. Aduh, Bib, jangan ditanya-tanya, Bib, susah jawabnya. Ini I'm going to hell in every religion. Aku akan masuk neraka dalam semua agama. Karena saya Agama aja nggak milih. bukan karena saya tidak percaya diri bahwa saya adalah orang yang baik akhlaknya. Enggak, tapi orang ngelihat neraka kan takut. Ini lihat kayak orang mau renang gitu. Oh iya. Dia mau loncat. Maksud, makanya pantesan dia nggak ada takut-takutnya neraka ya. Orang pandangan neraka hanyalah seperti lambang treasure itu, bro. Enggak, bukan karena saya tidak percaya diri dengan akhlak saya. Jadi lebih baik kita rendah hati aja. Ah, banyak bacot Anda. Ini adalah tipu daya, Tipu daya setan. dakwah coki. Going to hell again. Going to hell without angels check. Masuk neraka tanpa dicek Tanpa malaikat. dicek, tanpa dibuka. Ya udah, buat Mas yang kedua tadi, biar Anda bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik, Anda mendapat buku dari Habib Ja'far. Biar cepat habis dari penerbit. Dapat buku. Siapa yang bilang? Itu. Kan bagi-bagi buku. Ya udah, dapat buku. Ini orang yang beramal pakai harta haram ya kayak dia. Buku-buku saya dia yang Cepet bagiin. habis, penerbit nanti kagum. Waduh, cepet habis buku Habib. Ternyata dibagi-bagi ya. Karena kalau gitu sampai ketemu di Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.